Halo semuanya, kali ini kita mau bongkar rahasia sukses memulai sesuatu yang baru. Walaupun judulnya tips buat guru, sebenarnya ini resep universal loh, mau itu semester baru, project baru, atau bahkan resolusi tahun baru. Yuk, langsung aja kita mulai. Semester baru, rasanya kayak ada semangat baru gitu ya kan? Ini tuh kesempatan buat bener-bener buka lembaran baru. Waktunya buat ngerjain sesuatu dengan cara yang lebih baik, lebih fresh, dan pastinya lebih ngena. Momen yang pas banget buat riset. Nah, pertanyaannya sekarang gimana caranya biar awal yang baru ini jadi awal yang keren banget? Oke, kita bakal jawab pertanyaan ini dengan ngebahas 3 pilar utama yang jadi kuncinya. Oke, pilar pertama, dan ini yang paling dasar, membangun fondasi yang kokoh. Soalnya hasil yang luar biasa itu kan nggak datang gitu aja ya. Semuanya itu lahir dari persiapan yang matang, bahkan jauh sebelum kita mulai melangkah. Nah, prosesnya ini dimulai dari 2 langkah yang simple tapi kuat banget. Pertama, kita lihat ke belakang dulu, evaluasi dan refleksi. Apa sih yang kemarin itu berhasil, terus apa aja tantangannya? Dari insight inilah, baik dari masukan orang atau catatan kita sendiri, kita jadi bisa merancang rencana yang jauh lebih baik buat ke depannya. Dan yang seru tuh di sini, gimana rencana belajar modern itu nggak cuma soal akademik doang, tapi benar-benar ngegabungin semuanya. Mulai dari nanamin nilai-nilai kayak akhlak dan ibadah, bangun skill literasi digital, sampai menumbuhkan kesadaran lingkungan. Nah, semuanya ini dirancang biar nyambung sama kurikulum dan pastinya ngedorong siswa buat mikir di level yang lebih tinggi. Oke, sekarang kita masuk ke pilar kedua. Rencana kita kan udah solid nih. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita ubah rencana di atas kertas itu jadi sebuah pengalaman di kelas yang dinamis, hidup, dan pastinya menarik banget? Nah, salah satu perubahan paling penting dalam prakteknya tuh ada di sini. Kita geser dari yang tadinya cuma hafalan ke asesmen yang bermakna. Jadi fokus pertanyaannya itu bukan lagi apa yang kamu ingat, tapi lebih dalam, apa yang kamu pahami. Kamu bisa nggak nerapin ini? Bisa nggak kamu analisis? Nah, ini dia inti dari pemahaman yang sesungguhnya. Biar materinya makin hidup, kita bisa pakai kombinasi banyak hal nih. Misalnya, teks Arab yang jelas harakat dan terjemahannya, visual yang menarik kayak infografis, video-video animasi pendek, dan, nah ini yang paling penting, aktivitas yang ngajak siswa buat kerja bareng, diskusi, atau main kuis. Ngomong-ngomong soal itu, teknologi bisa jadi teman yang ngebantu banget. Platform kayak Learning Management System atau LMS misalnya, bisa bikin urusan bagi-bagi materi dan tugas jadi lebih gampang. Tapi kuncinya satu, pakai dengan bijak. Teknologi itu alat bantu belajar, bukan tujuan utamanya. Oke, pilar yang ketiga. Dan menurut saya, ini yang paling dalam maknanya. Pilar inilah yang mengubah teknik mengajar jadi sesuatu yang benar-benar bisa mengubah hidup. Semuanya tentang koneksi antar manusia. Dan kutipan ini, wah, ini ngena banget. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan kelas yang aman, menyenangkan, dan inklusif. Intinya, kita mau bikin sebuah tempat di mana setiap siswa merasa diterima, semangat buat belajar, dan merasa jadi bagian dari sebuah komunitas. Terus, gimana caranya kita bangun komunitas yang suportif kayak gitu? Jawabannya ternyata ada di cara kita menjaga 2 hubungan kunci. Yang pertama, dan pastinya yang paling utama, adalah hubungan dengan para siswa itu sendiri. Ini tuh lebih dari sekedar transfer ilmu ya. Ini tentang gimana kita menyambut mereka dengan hangat, nyempetin waktu buat kenal minat dan kebutuhan mereka, dan bareng-bareng bangun budaya kelas yang positif. Hubungan kunci yang kedua adalah dengan orang tua. Kenapa? Karena belajar itu kan nggak berhenti di gerbang sekolah aja. Dengan ngelibatin mereka dari awal, dengan ngajak mereka jadi mitra buat ngebiasain hal-hal baik di rumah, kita sebenarnya lagi bangun ekosistem belajar yang utuh. Nah, waktu kita satuin ketiga pilar ini, barulah kelihatan gambaran besarnya. Ini tuh bukan lagi sekedar checklist atau daftar tugas, tapi udah jadi sebuah filosofi yang nyambung ke tujuan yang jauh lebih dalam dan menginspirasi. Jadi, intinya itu ada di alur yang logis ini. Kita mulai dari fondasi yang kokoh, dari situ kita bisa ciptain kelas yang dinamis. Dan kelas yang dinamis inilah yang akhirnya bisa menumbuhkan koneksi manusiawi yang kuat. Semuanya saling berhubungan, saling membangun satu sama lain. Dan kita tutup dengan sebuah pemikiran yang kuat banget ini. Ini ngingatin kita semua bahwa mengajar, memimpin, atau membimbing itu bukan cuma sekedar pekerjaan. Tapi ini adalah kesempatan buat kita menanam ilmu yang bermanfaat, yang insya Allah bisa jadi amal jariah. Sebuah kebaikan yang pahalanya terus ngalir, bahkan lama setelah kita nggak ada. Keren banget kan pemikiran ini buat ngawalin semester baru.